Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Alkitab menyapa hari ini atau Alpa hari ini akan mengajak saudara untuk memikirkan satu kata yang sangat akrab di telinga setiap manusia. Kata itu adalah penderitaan. Ya, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, maka sejak saat itu pula penderitaan itu akrab dalam kehidupan manusia. Tidak peduli apapun statusnya, baik orang kaya maupun miskin, terpelajar ataupun tidak, berkedudukan tinggi ataupun rendah, semua pasti pernah mengalami penderitaan. Dan setiap kali kita mengalami penderitaan, kita jadi bertanya-tanya, mengapa aku mengalami penderitaan ini? Dan kalau sudah bertanya-tanya seperti itu, maka jawaban yang muncul di benak kita itu biasanya dua. Yang pertama, itu karena kita sedang mengalami hajaran Tuhan akibat dari dosa-dosa yang sudah kita perbuat, yang tidak berkenan di hadapan Allah. Atau yang kedua, kita sedang mengalami ujian dari Tuhan. Itu artinya kita sudah mengintrospeksi diri dan tidak merasa kita sedang melakukan atau kita sudah melakukan perbuatan dosa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan jika memang benar kita sudah melakukan dosa, kita sedang mengalami hajaran Tuhan, maka solusinya cukup sederhana, saudara. Itu artinya kita tinggal datang kepada Bapa, memohon pengampunan dengan sungguh-sungguh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah itu kita bertobat atau berbalik dari dosa-dosa yang kita sudah perbuat di hadapan Allah. Dan jikalaupun kita mengalami ujian Tuhan, kita pun patut bersyukur. Karena ujian itu pun diizinkan Tuhan terjadi untuk memperkuat iman percaya kita. Biasanya hanya dua hal itu yang sedang kita pikirkan ketika kita mengalami penderitaan. Tetapi saudara, kalau saudara coba cermati dengan baik, maka dua jawaban tersebut itu dua-duanya berfokus kepada manusia atau berfokus kepada diri manusia itu sendiri. Apakah ini salah? Enggak. Tidak ada yang salah dengan jawaban itu. Tetapi hari ini kita akan melengkapi, ada satu sorotan lagi yang akan diungkapkan oleh Tuhan Yesus ketika pada suatu hari Tuhan Yesus itu sedang lewat dan dia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Lalu murid-muridnya jadi bertanya-tanya kepadanya, "Rabi," seperti saudara dan saya, "siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri ataukah orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Dan saudara, yang membuat penderitaan orang ini menjadi berat itu adalah karena ketika dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus, itu usianya sudah dewasa. Itu artinya orang tersebut mengalami penderitaan sejak lahir sampai dengan dewasa. Saudara, kita bisa membayangkan akan hal itu ya. Kita bisa bayangkan bagaimana betapa sulitnya kehidupannya selama ini. Semua dikerjakan dengan cara meraba-raba. Dan saudara tahu apa jawaban Tuhan atas pertanyaan dari murid-muridnya? Tuhan Yesus berkata demikian. Nah, saudara perhatikan jawaban Tuhan. Bukan karena dosanya dia ataupun dosa orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Wow. Untuk menyatakan pekerjaan Allah di dalam dia, kita harus, orang tersebut, dia harus mengalami cacat mata selama puluhan tahun. Bahkan sejak dari lahirnya. Bisakah kita memikirkan akan hal itu? Jawaban Tuhan Yesus di sini, itu adalah satu jawaban yang fokusnya bukan lagi kepada manusia, tetapi kepada Allah.
penderitaan yang puluhan tahun dialami oleh orang buta tersebut itu dikarenakan ada pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam hidupnya. Saudara, ini menambah satu perspektif lagi, satu sudut pandang lagi di dalam menghadapi penderitaan. Jika hari ini kita sedang mengalami satu pergumulan, dan sesudah kita koreksi, tidak ada dosa yang perlu ditegur oleh Tuhan. Lalu mungkin Tuhan atau kita berpikir Tuhan sedang menguji aku. Tetapi jikalau memang ini sebuah ujian, kenapa waktunya atau durasinya sangat lama sekali? Penderitaan yang saudara dan saya hadapi mungkin sangat lama. Dan jikalau memang seperti itu yang sudah kita pikirkan, maka mari saudara, kita mencoba untuk memikirkan apa yang sudah dijawab oleh Tuhan Yesus. Bahwa pekerjaan-pekerjaan Allah itu sedang dinyatakan di dalam hidupmu dan di dalam hidupku. Inilah kemungkinan ketiga. Inilah satu jawaban yang fokusnya kepada Allah. Hidup ini itu harus memang berfokus kepada Allah. Bukankah ringkasan dari 10 hukum itu mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu, itulah hukum yang utama dan yang pertama, dan yang kedua barulah kasihilah sesamamu manusia. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau engkau dan aku mengalami pergumulan yang berat, yang sudah kita pikirkan berlama-lama, bertahun-tahun lamanya, dan kita tidak menemukan jawabannya, maka bisa jadi itu dikarenakan pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam hidupmu. Pergumulanmu, penderitaanmu mungkin tidak akan pernah berakhir. Tetapi sikap kita terhadap penderitaan itu yang akan membedakan. Jikalau kita tetap bersikap menjalani kehidupan sesuai dengan kebenaran firman Allah, maka itulah artinya pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam hidup saudara dan hidup saya. Dan itu artinya Tuhan berpikir kita mampu untuk menghadapi semua penderitaan tersebut. Kiranya melalui perenungan singkat pada Alpa hari ini menolong saudara dan saya untuk menghadapi penderitaan kita dengan lebih baik, dan kita tetap bisa tersenyum di hadapan Allah dan sesama kita. Amin.